Putri Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Tergantung kalian menyaksikan video ini. Untuk pembahasan kali ini, yaitu yang dibahas adalah terkait dengan linked list. Adapun yang akan kita bahas dari linked list, ada single linked list, ada double linked list, dan yang terakhir circular linked list. Dari masing-masing linked list ini, nanti kita akan membahas terkait dengan pointer bantu. Ada yang cukup menggunakan head saja, dan ada yang menggunakan head maupun tail. Sedangkan operasi yang akan kita pelajari di sini adalah merupakan inisialisasi dari suatu linked list, kemudian pengecekan kosong dari suatu linked list, kemudian penambahan, ada penambahan awal, penambahan akhir, penambahan sebelum node tertentu, dan yang terakhir adalah penambahan setelah node tertentu. Selain itu ada penghapusan di awal, penghapusan di akhir, dan penghapusan node tertentu. Selain itu, juga kita akan pelajari terkait dengan pencarian dan pengaksesan. Karena begitu banyak yang perlu kita pelajari di linked list ini, maka untuk video kali ini akan kita pecah menjadi beberapa bagian. Untuk saat ini, kita akan fokus kepada single linked list dengan menggunakan pointer bantu satu saja, yaitu pointer bantu head. Kemudian operasi yang akan kita lakukan adalah inisialisasi, cek kosong, dan penambahan awal saja dulu. Jadi pada video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan operasi setelah penambahan awal. Oke, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu single linked list dengan menggunakan pointer bantu head. Kemudian operasinya adalah inisialisasi, cek kosong, dan yang terakhir adalah penambahan di awal. Sebelum kita mempelajari terkait dengan single linked list, kita perlu mempelajari secara dasar apa itu sebenarnya linked list. Linked list pada umumnya bisa kita gambarkan dalam bentuk satu kotak untuk menggambarkan suatu node, yang mana node ini nanti dia memiliki dua field utama. Field yang pertama adalah berkaitan dengan data, dan field yang kedua berkaitan dengan pointer. Nah, data sendiri ini sifatnya bisa bertipe integer, bisa bertipe string, ataupun bertipe objek. Sedangkan pointer ini nanti fungsinya untuk mengarah ke node selanjutnya. Karena di sini kita hanya memiliki satu pointer saja, maka kita nanti menyebutnya sebagai single linked list. Sedangkan nanti apabila kita memiliki dua pointer, maka kita menyebutnya sebagai double linked list. Sebelum kita masuk ke single linked list lebih dalam lagi, kita perlu memahami apa sebenarnya pointer ini. Jadi, ketika kita membuat suatu kelas, misalkan di sini ada kelas node, yang mana kelas node ini memiliki dua atribut, yaitu atribut data dan atribut pointer. Ketika kelas node ini dibuat objeknya, maka objek itu nanti akan disimpan dalam suatu memori. Misalkan memori kita gambarkan dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Dan setiap memori itu memiliki alamat. Anggap saja ini adalah alamat pertama, alamat kedua, alamat ketiga, dan seterusnya. Untuk linked list, ketika kita membuat suatu objek
dari kelas node itu peletakannya secara random. Selama alokasi memori ini masih bisa ditempati atau masih kosong, maka kita bisa menempatkan objek tersebut ke dalam alamat tersebut. Misalkan di sini kita membuat suatu objek node dari kelas node, misalkan diletakkan di alamat ketiga. Kita anggap saja objeknya adalah objek A atau node A. Nah, misalkan kita ingin membuat objek baru lagi dari kelas node, peletakannya pun juga secara random, secara dinamis. Misalkan peletakannya ada di alamat ke-6. Nah, ini terkait dengan pembuatan objek. Semisal, kita membuat suatu objek dengan nama head, yaitu node head, yang mana ini nanti kita beri assignment, misalkan head ini adalah node A. Sehingga head ini nanti akan mereferensi ke alamat 3. Ketika kita mengubah nilai dari head, akan kita mengubah datanya ya, misalkan head.data, ini secara OOP, kita ubah datanya di sini menjadi 15, maka data di node A ini juga akan berubah menjadi 15. Nah, ini terkait dengan referensi. Ya, referensi kalau di Java. Jadi ketika kita mengubah suatu nilai dari suatu objek, maka otomatis apabila ada objek yang posisinya ada di alamat yang sama, nilainya pun juga akan ikut berubah. Ya, ini kalian harus memahami bahwa terkait dengan pointer, jadi head ini bisa kita sebut sebagai pointer. Apabila kita mengubah suatu data dari suatu pointer, maka isi dari data di alamat memori tersebut itu juga akan ikut berubah. Sekarang kita akan membahas terkait dengan single linked list. Single linked list itu merupakan suatu node yang memiliki satu pointer. Dan pointer ini nanti akan menunjuk ke alamat node selanjutnya. Misalkan di sini kita memiliki dua node, yaitu node A dan node B. Anggap saja node A ini pointernya dia akan mengarah ke node B. Jadi, apabila kita nanti mengakses A dot pointer, ini nanti kita akan mengakses node B. Jadi A dot pointer ini nanti akan sama dengan node B. Jadi misalkan ya, kita di sini melakukan A dot pointer dot data. Ingat, A dot pointer ini adalah B, sehingga A dot pointer dot data itu sama dengan B dot data. Misal kita mengubah nilai data dengan menggunakan A dot pointer, akan di sini A dot pointer dot data sama dengan 15, maka B dot data itu nilainya akan berubah menjadi 15. Sampai di sini paham ya? Berdasarkan dari gambar ini, maka anggap saja ini adalah node A, ini pointernya menuju ke node B. Nah, untuk single linked list, pointer dari node terakhir itu akan menunjuk ke 0. Sekarang kita melihat dari satu node ini. Secara implementasi,
kita perlu membuat suatu kelas sehingga kelas tersebut bisa kita panggil dan kita buat objek node-nya. Karena di sini memiliki dua atribut, maka kita bisa membuat suatu kelas node yang mana dia memiliki dua atribut, yaitu data dan pointer. Untuk data, sekali lagi kita bisa memberikan nilai integer, bisa memberikan nilai string, bisa memberikan nilai objek. Anggap saja di sini kita memberikan tipe data integer. Jadi data ini nanti bisa diisi dengan numerik. Sedangkan pointer, berdasarkan dari gambar ini, pointer itu mengarah ke node selanjutnya. Ingat bahwa assignment atau pemberian tugas dalam bentuk sama dengan itu harus memiliki tipe data yang sama. Karena pointer ini menunjuk ke suatu node, maka pointer ini tipe datanya adalah node. Sekali lagi, karena pointer ini menunjuk ke suatu node, maka tipe data dari pointer adalah node. Node di sini bukan merupakan tipe data built-in, tetapi tipe data bentukan, yaitu abstract data type. Dari mana? Yaitu dari kelas node ini sendiri. Nah, sekarang kita sudah memiliki suatu kelas node, sehingga kita bisa membuat suatu objek node A maupun objek node B. Misal, saya ingin membuat objek node A. Berarti di sini kita bisa menuliskan bahwa A itu merupakan tipe datanya adalah node, kemudian kita lakukan instansiasi, yaitu new node, sehingga kita akan membuat node A. Untuk B, kita juga bisa membuat dengan menggunakan cara yang sama, yaitu node B sama dengan new node. Oke. Nah, tetapi di sini kita masih membuat dua node yang terpisah, yaitu node A dan node B. Untuk node A, nilai datanya ini masih dalam bentuk default ya. Ingat ketika kita melakukan instansiasi, berarti kita manggil kelas tersebut. Dan atributnya akan diberi nilai default. Untuk atribut data, karena ini integer, maka di Java, di bahasa pemrograman Java, itu nilai default dari integer adalah 0. Jadi untuk B juga nilai defaultnya dari data adalah 0. Sedangkan untuk objek, node ini merupakan suatu objek, nilai defaultnya adalah 0. Untuk 0 bisa kita gambarkan seperti ini. Sehingga ketika kita membuat node A dan node B, itu posisinya masih seperti ini. Ya, kondisinya masih terpisah. Misal kita menginginkan seperti dari gambar yang sebelumnya, bahwa node A itu pointernya menuju ke node B. Itu bisa kita tulis seperti ini. A, kita ingin mengakses atribut ya dengan menggunakan tanda titik, atribut pointer ini a.pointer
sama dengan mau diarahkan kemana pointernya, yaitu ke node B. A dot pointer sama dengan B. Maka di sini akan terbentuk seperti ini. Node A dot pointer kita arahkan ke B. Bagaimana dengan pointer B? Masih kondisinya masih 0. Oke, saya rasa cukup jelas ya di sini terkait dengan dasar dari node, data, dan pointer. Jika masih kurang jelas, bisa disampaikan di kolom komentar. Selain kelas node yang sudah kita bentuk, kita juga bisa mengembangkan kelas node ini menjadi beberapa macam, yaitu dengan menggunakan konstruktor. Misalkan di sini kita memiliki suatu kelas, yaitu kelas node, yang mana kita tadi sudah memiliki dua atribut, yaitu integer data dan node pointer. Nah, di sini kita bisa menambahkan suatu konstruktor. Misalkan kita menambahkan suatu konstruktor yang mana dia memiliki satu parameter, yaitu parameter misalkan integer data. Nah, di integer data ini kita mendapatkan nilainya ketika suatu objek itu kita lakukan instansiasi. Nah, misalkan ya, di sini kita sudah memiliki suatu konstruktor node integer data, maka kita bisa memasukkan data ini, ya, parameter data ini ke atribut data. Caranya adalah dengan menggunakan this dot data sama dengan data. Mengapa di sini menggunakan this? Karena parameter kita bernama data dan atribut yang kita miliki juga namanya data. Sehingga kita tidak bisa memasukkan di sini data sama dengan data. Harus menggunakan kata this, artinya apa? This ini mengacu ke kelas yang kita gunakan saat ini, yaitu kelas node. Jadi ini kita nanti akan menggunakan atribut dari kelas node. This.data. Jadi kita akan menggunakan atribut data dari kelas node. Kemudian data di sini merupakan nilai dari parameter. Ya, di sini sudah kita buat satu konstruktor. Anggap saja satu saja sebagai contoh. Sehingga ketika kita membuat suatu node, misalkan node C, kemudian di sini kita melakukan instansiasi. Sekarang di dalam tanda kurung kita beri nilai yaitu 5, maka objek node yang terbentuk untuk atribut datanya nilainya adalah 5. Sedangkan pointernya, karena di sini di konstruktor tidak dijelaskan ya, tidak ada statement terkait dengan pemanggilan atribut pointer, maka di sini kita tetap menggunakan nilai default dari pointer di atas ini. Karena pointer ini tipenya adalah objek node, maka nilai defaultnya adalah 0. Tapi perlu kalian perhatikan, ketika di sini kalian hanya membuat satu konstruktor saja, dan konstruktor tersebut memiliki satu parameter, maka kalian tidak bisa membuat objek dengan cara instansiasi seperti ini.
Jadi kalian tidak bisa memanggil konstruktor yang tidak ada parameternya atau konstruktor default-nya. Karena di sini di class node yang kalian buat sama sekali tidak ada default konstruktornya. Jadi harus hati-hati ketika kalian membuat suatu konstruktor, pastikan konstruktor tersebut bisa mengakomodasi semua kondisi ketika melakukan instansiasi suatu objek. Jadi, selain konstruktor baru yang dibuat, juga tetap harus ada konstruktor default-nya.